Shalom, selamat malam. Ya, pada saat ini malam ya. Jumpa kembali di channel saya yang membahas mengenai akhir zaman. Saudara-saudara, saat ini kita akan melihat langsung saja di dalam Alkitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, kita pada saat ini akan membahas mengenai kuda putih, ya, meterai yang pertama di dalam Wahyu pasal 6. Nah, saudara, kuda putih ini ada berbagai penafsiran, tapi pada saat ini saya berusaha menafsirkan secara literal. Jadi saya sudah melihat, sudah membaca banyak tafsiran, tapi saya pernah mendengar dari Todd Atkins, nanti saudara cari sendiri mengenai ini, dan beberapa hal yang saya teliti merujuk pada hal yang sama. Mari kita akan meneliti bersama tafsiran secara literal mengenai kuda putih. Nah, saudara, mari kita lihat di sini dikatakan bahwa kuda putih itu memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang. Kita bisa tahu apa yang kuda putih ini lakukan itu dari apa yang dia bawa, apa yang ada padanya. Ya, kuda putih ini membawa, dikatakan memegang sebuah panah. Saudara, di dalam teks aslinya kata yang dipakai untuk panah ini adalah tokson, ya, seperti yang ini. Nah, tokson ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, itu sebagai busur. Nah, saudara, ya. Jadi bukan anak panah, tetapi busur. Yang menariknya, kuda putih ini hanya diterjemahkan hanya membawa busur, dan ini yang menjadi kebingungan di dalam penafsir-penafsir, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Walaupun dalam terjemahan aslinya itu diterjemahkan busur, di dalam bahasa Inggris pun busur, hanya di dalam bahasa Indonesia panah. Kalau di panah itu seolah-olah ada dengan anak panah, tetapi kalau bow, busur, itu tidak ada anak panah. Maka saya mulai meneliti dari secara etimologi, dari asal muasal katanya. Saudara, ternyata tokson ini di dalam bahasa Latinnya itu juga diambil dari sebuah kejadian di mana orang-orang Romawi pada saat itu mereka membawa busur dengan sebuah anak panah, yang anak panah itu ujungnya dicelupkan ke racun, ya, sehingga dengan harapan ketika anak panah itu mengenai kulit dari musuh, cukup luka saja maka sudah bisa membunuh, ya, atau melebahkan. Jadi anak panah di sini tidak dipentingkan, ya, karena anak panah apapun yang diperlukan hanya cukup untuk melukai, sehingga dikatakan tokson ini diterjemahkan busur karena dengan pengertian bahwa busur ini membawa anak panah yang beracun, ya. Lalu saya pun melihat di dalam kamus, ya, medis, ya, kamus medis di dalam Google itu nanti seperti ini, saudara. Di situ dikatakan bahwa tokson ini mempunyai pengertian secara secara literal bahwa ini adalah
toksin atau bersifat racun yang lemah, ya, racun yang lemah. Dan juga tokson ini bisa menjadi antitoksin yang lemah. Jadi bisa jadi toksin maupun antitoksin, racun maupun antiracun. Maksudnya begini, ternyata dalam dunia medis racun yang lemah ini dalam takaran yang tepat, dosis yang tepat, selain bisa menjadi racun, juga bisa menjadi antiracun. Tapi kalau digunakan secara berlebihan, bisa menjadi racun, saudara. Karena harus ada takaran, ya. Kira-kira obat-obatan itu juga seperti itu, bahwa obat-obatan itu pada dasarnya adalah sebagian besar adalah racun yang menetralisir racun yang lain, ya. Baik. Bahkan dikatakan secara kesimpulan sementara bahwa racun ini berasal dari kandungan bakteri. Saudara, perhatikan, kandungan bakteri. Oke, kita tahu bahwa kuda putih ini membawa busur yang diartikan bahwa secara kesimpulan saya bisa memberikan kesimpulan bahwa busur ini maksudnya adalah racun. Jadi kuda putih dia membawa racun, ya saudara. Ini jelas, ya. Entah racun lemah atau anti racun yang lemah, ya. Dan berikutnya dikatakan di dalam ayat yang kedua, dan kepadanya dikaruniai sebuah mahkota. Mahkota itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan crown, saudara. Crown, ya. Nah, kebetulan saudara, wabah yang berkembang sekarang ini dia memiliki mahkota atau spike, saudara. Dan perhatikan, materai ini terjadi mendunia. Jadi materai yang pertama ini harus terjadi mendunia. Ya, mungkin materai yang keempat tidak seperti itu, tetapi materai yang pertama ini terjadi mendunia. Maka kalau kita lihat dari awal, dikatakan dia kuda putih, dia membawa racun, dan dia mempunyai mahkota, dan dikatakan dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi dia kemanapun dia menang, ya. Tidak ada yang mampu bertahan, tidak ada satupun negara yang bisa melawan, ya. Maka saya merasa materai pertama ini sudah terbuka. Materai pertama ini sudah terbuka, ya saudara. Jadi saudara bisa menghubungkan apa yang saya sampaikan dengan materi-materi yang sebelumnya mengenai akhir zaman ini, dan saudara bisa tahu bahwa materai pertama ini berhubungan dengan materi-materi yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bersifat, ini penunggangnya adalah Tuhan Yesus, sehingga Injil diberitakan di seluruh dunia. Kalau saya mau katakan bahwa walaupun kuda ini berwarna putih, tapi jangan lihat kudanya, tapi lihat apa yang dia bawa. Secara literal, tokson itu artinya racun. Kalau Injil bukan racun. Ya, kalau mau diterjemahkan secara alegoris atau bahasa gambaran-gambaran bisa saja. Tetapi kalau secara literal tidak masuk itu. Jadi baiklah, firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian, supaya saudara bisa melihat keadaan zaman pada saat ini. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus ada di antara kita semua. Amin.